Gue ngeliat di belakang ada Ade Namnung, true story. Gue pernah lagi syuting di Menteng, ada orang mikir gue Ade Namnung. Orang yang datang sama gue, dia bilang, Mas, presenter dahsyat ya. Kata gue, oh, Raffi Ahmad. Kata dia, enggak, Raffi Ahmad saya tahu, ganteng. Kalau bukan Raffi Ahmad, gue pikir, masa Olga? Enggak, Olga saya tahu, ya satu lagi. Masa Ade Namnung? Di mana miripnya gue sama Ade Namnung lebih mirip? Gue pengen ngomong Isman tapi gue takut. Tepuk tangan sekali lagi untuk Isman. Isman adalah the Hannibal Lecter of comedy. Kenapa? Karena dia selalu melihat lu dengan tatapan seakan dia pengen membunuh. Dan tadi gue berarti dari awal gue di luar kebetulan. Tepuk tangan juga untuk penonton di luar nggak bisa masuk. Atau mau diganti nih, penonton di dalam keluar gantian sama yang di luar, sini. Mau nggak? Mau gantian nggak? Ya nggak mungkin lah. Kasih maaf ya. Tadinya gue mau mengambil ide dari masjid. Di masjid kan suka ada toa di luar tuh. Gue nyari masjid di sini susah jauh. Jadi gue balik lagi ke sini. Tapi hari ini gue mau memberikan ide untuk teman-teman di Comedy Cafe. Tepuk tangan untuk Comedy Cafe. Harusnya kalau lagi ada open mic kayak gini, rokok dilarang di dalam. Setuju? Setuju. Ganti sama cimeng. Lu udah tahu panas sempit masih aja. Mana yang ngerokok di ruangan ini? Ada yang ngerokok? Hah? Banyak. Gila, udah ruangan sesempit ini gue suka nggak habis pikir sama perokok. Ada perokok di sini angkat tangan? Perokok angkat tangan. Yang merasa perokok angkat tangan? Oke. Yang suka minum bir angkat tangan. Yang suka minum bir. Oke, gue bisa lihat dari perutnya. Harusnya nggak gue tanya tadi ya. Kalau Isman kan perutnya beda, dia bukan karena alkohol. Besar kemungkinan babi. Dan Rian dulu perlu makan babi atau apapun biar musuh gue lebih, lebih tinggi lagi. Enggak, karena gue di sini pengen bilang gue adalah pendukung gerakan legalisasi ganja nasional. Ada di sini yang ngisep ganja? Oke, gini. Yang ngisep ganja tolong bersuaralah sekarang. Apa teriak atau apa, tepuk tangan? Oke, polisi masuk sekarang masuk. Nyimeng. Nggak, karena gini, kenapa gue dukung gerakan legalisasi ganja nasional? Karena terus terang gue nggak ngerti kenapa ganja ilegal. Gue nggak ngerti. Ada yang tahu? Ada yang bisa bilang sama gue sekarang kenapa ganja ilegal? Kenapa? Karena Andika make. Karena Andika, oke. Sorry. Waktu itu ada orang materi stand up-nya gini. Andika make ganja itu bukan membuat ganja dilarang, tapi membuat ganja tidak keren. Ada satu orang yang ngomong begitu. Itu. Siapa yang ngomong itu? Aziz yang ngomong itu. Tepuk tangan untuk Aziz. Serius gue, di ruangan ini gak ada yang bisa bilang sama gue kenapa ganja itu legal? Ada yang tahu? Gue pernah ketemu sama orang BNN. Dan lo tahu jawaban pertama dia, gue nanya sama dia, Pak, saya gak habis pikir kenapa ganja ilegal dan rokok legal dan bir legal. Dia bilang, sederhana aja deh Panji. Seakan-akan gue tolol. Jelas saja deh Panji. Orang yang mengkonsumsi ganja itu akan cenderung melakukan tindak kejahatan. Gue yang kayak, Bapak pasti gak pernah nyimeng ya? Gak ada orang nyimeng nodong sob. Ini misalkan gue mau malap nih, gue bisa ngisap. Orang Cimeng kan gitu kan, dia suka agak pelit sama asapnya, jadi setiap kali keluar orang ganja nggak ada yang nodong, masa dalam keadaan giting nih, lagi giting taruh di sini ada orang lewat, sorry, lu dari sana, gue coba dari sini. Oke, lu datang lu. Oke, stop. Oke. Jangan ketawa. Boleh dompet lu sini.
Ini kata film. Foto jelek. Masuk akal nggak orang nyimeng terus nodong? Masuk akal nggak? Lagu kebangsaannya aja. No woman no cry. Ding 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 ding. No woman no cry. Tepuk tangan. Nggak ada orang nyimeng nodong, nggak ada. Gue bilang sama dia, Pak, nggak ada orang nyimeng nodong, Pak. Oke. Saya kasih tahu, orang nyimeng melakukan tindakan kejahatan. Dia bilang, oke. Alasan kenapa ganja itu legal, Panji? Karena menyebabkan ketergantungan. Gue bilang, Pak, orang merokok juga ketergantungan, betul? Candu nggak? Coba lu diantara lu yang merokok, coba berhenti sehari, kurang dari 4 jam bibir udah menyebarkan sinyal sandi Morse. Kata dia, ya. Rokok kan menyebabkan ketergantungan dong. Tapi kenapa rokok legal dan ganja ilegal? Betul? Lu juga pernah ditodong sama orang lagi mabuk minum alkohol kan? Alkohol bikin orang mabuk, bikin orang melakukan tindakan kejahatan, masuk akal. Tapi alkohol legal, sementara ganja ilegal. Gue tanya lagi sama dia, Pak, jangan bikin saya marah. Bapak tidak akan suka kalau saya marah. Saya akan hijau dan celana saya ungu secara mendadak, walaupun tadinya coklat. Saya bilang, Dek, saya ini orang BNN. Saya tahu kenapa ganja itu legal, tapi sebentar saya baca dulu. Dia bilang gini, orang yang mengkonsumsi ganja itu akan mengalami kerusakan pada otak. Dan gua Google, betul. Orang yang mengkonsumsi ganja akan mengalami kerusakan dalam otak sehingga berpikirnya lamban. Terus gue bilang sama dia, oh jadi gara-gara kerusakan otak, ganja ilegal? Iya betul. Jadi karena dia tidak baik untuk kesehatan? Iya betul. Gue ambil rokok. Merokok suka gitu kan? Gue gak tahu apa yang mereka lakukan dengan gerakan ini. Apa sih yang mereka lakukan? Biar padat, suruh rokoknya nge-gym biar padat. Beli rokok, beli itu dong, garbit, oke. Tapi gue akuin agak laki sih. Ya kalau lu lihat, gue bilang, Pak, lihat kemasan rokok ini. Tulisannya, merokok dapat menyebabkan serangan jantung, kanker, impotensi, gangguan kehamilan, dan janin. Kenapa dia legal, ganja ilegal? Kalau saya boleh milih, Pak, saya lebih baik mikir saya lemot daripada impoten. Bener? Setidaknya, gue masih bisa bikin anak, walaupun lama. Bener gak gue? Ya ilah, ngisep ganja bikin mikir lemot, sob. Yang ini kan bikin mati, bikin impoten. Gue tetap bisa punya anak walaupun gue mikirnya lama. Masuk kamar, mainin musik. Keregetan. Enggak. Masuk kamar. Lagu apa sih yang romantis yang enak untuk bercinta? Piring berdua. Astaga Tuhan. Woi, bercinta bukan mabuk di puncak. Misalnya let's make love. Iya kan, misalnya kan. Perempuannya ada di tempat tidur, laki-lakinya datang. Dia ngomong, sayang, aku ingin bercinta dengan kamu malam ini. Istrinya bilang, kamu ingin aku ngapain sayang? Lakinya bilang, aku ingin kamu aku ingin kamu. Oke. Aku ingin kamu buka baju. Dia buka baju. Rambut jadi gini, perempuan tahu sekali bikin laki-laki gitu. Perempuan suka menggilirkan rambutnya. Semua iklan shampoo atau apapun. Dan anehnya laki-laki gondrong juga suka melakukan hal yang sama. Membuat gue geli. Mas gue laki-laki, please lu boleh gondrong tapi gak semuanya ikutin kali.
Maksudnya perempuan lagi ngikat rambut bagi gue seksi. Tapi laki-laki lagi melakukan itu geli. Dengan tato di sini, I'm too sexy for my love. So gay. Nah tapi ya itulah, maksud gue masuk akal nggak? Makanya gue bilang, kalau misalkan kita nggak bisa nemu alasan kenapa ganja itu legal, ya legalkanlah. Dan gue kasih tahu kenapa ganja itu legal. Tahukah lo bahwa ganja itu, seratnya itu kalau dipakai untuk bikin baju, kualitas nomor 1. Betul. True story, betul? Nah zaman dahulu, true story, lu bisa Google ini, atau Yahoo, atau Alta Vista, atau apapun yang lo mau. Alta Vista. Anak lama Alta Vista ya, so. Yoi, zamannya internet masih di perpus ya. Tapi umur gue muda. Jangan gitu bang. Tadi gue mau ngomong apa? Ketawa di beng. Aduh. Bikin gue lemot. True story. Apa? True story. True story. Bukan. Serat. Google. Oh iya. This guy's coming all the way from Indonesia, all right? His name is, here he comes, his name is Panji. Give it up for your host, everybody. Let's go. Come on now. How is everybody doing? My name is Panji. I am from Indonesia. Anybody here know where Indonesia is? Yeah. That's awesome because we don't know about you guys. Indonesia is so far away. Our only reference about you guys and from New York about New York is strictly from movies, exclusively. That's how I get to learn about you guys. That's why people back home in Indonesia like to ask me stupid questions like, "Oh, you moved to New York? Have you met Spider-Man?" I'm like, of course, in Times Square. All 3 of them. We're taking pictures. They speak Spanish. I didn't know that. So I moved to New York last year, and then in January, but September, my wife and my kids, they moved out to New York, and now we live in Flushing, Queens, which from what I heard is the most Asian thing I can do. And I used to love squirrels. There's a lot of squirrels in Flushing, Queens. I used to last year because I had this tourist perspective. I used to look at squirrels and I think, oh my god, they're so cute. Now after a year in, I'm like, they're just rats with better tails. I think we'd look at rats differently if rats had squirrel tails, right? To me, tails for rodents is like sneakers for people. I mean, you can look like a homeless person from your head to your ankle, but if you're wearing Jordans, I'll be like, nice. As a part of the Asian community, representation is an important thing. Any Asian people in the room right now? Make some noise. Yeah, that's about it. Representation is an important subject, including and especially in porn. There's not a lot of us. Especially, do you know this type of, I don't know if you know this, there's this type of porn, it's called property sex. Anybody familiar with this? And what it is, it's a porn video about a guy looking for an apartment, and the property agent is super hot. And through whatever sorcery, they eventually fuck each other. Now, it's always a white guy or a black guy looking for apartments. Never Asian. But we look for properties too. No, it's true, we do look for apartments. But we're never on those porn videos. So I've been thinking, why? It can't be because of the size, that's obvious. I came up with 2 possibilities. The first, maybe because nobody wants to hear someone haggle in a porn video. Too expensive? Go low, please. Price too high, go low. Nobody wants to see that. Also, the second possibility is maybe because nobody wants to see a sad Flushing, Queens apartment on a porn video. I'm like, this is familiar. Excuse me, sir, if I may, how old are you? 65. Make some noise for the gentleman. 65. I hope you live a happy life. And what are your thoughts on reincarnation? You don't believe in it? You don't have it? Yeah, it's actually true. I'm a Muslim. I don't believe in reincarnation. But I've been thinking, I don't get why people think that being born as an animal is a bad thing.
Like if you reborn as a frog or a turtle, like it's a bad thing. To me, it's an awesome life to be reborn as an animal. Any life that doesn't have to have dreams and aspiration is an awesome life. He's so happy. Do you know why? He's just living it. Look at these young people right here. They look miserable because of their dreams and aspirations. It's stressful to have a dream and aspiration. Do you know why birds sing? Because they don't sit in their office 3 p.m. thinking, actually, I wanted to be a dancer. They don't do that. Do you know why monkeys swing on trees? Because no monkey has ever sit on a deli writing jokes thinking, there's no money in this. Why am I doing this shit? You snatch fish from the ocean, put it in a fish tank, they're just swimming, chilling. Do you know why? Because fish doesn't have to be somewhere else. Nowhere else he has to be. No fish was like, excuse me, I do have an audition. Excuse me, someone? Never. I'm going to leave you with an important notion. There is a stereotype about Indonesian people, which is that we're lazy. But it's not true. I'm here to tell you, Indonesians are not lazy. We're just not accustomed to work hard. It's different. It's different. Because it's generational. It's in our DNA. Since the days of hunters and gatherers, Indonesian people don't have to work hard. Because it's a tropical country. We don't have deadlines like the winter to hunt and gather food. There's always tomorrow. That's why one of the most famous saying in Indonesia is, kalau bisa besok, kenapa harus hari ini? Which means, if you can do it tomorrow, why do it today? And I know what you'll be thinking. You'll be thinking, I might be Indonesian myself. Thank you very much, everybody. That's my time. Thank you. You've been great. Thank you. Susah jadi banci di Indonesia karena bahasanya mereka ganti-ganti. Gue perhatiin banci kalau ngobrol nggak saling ngerti. Lo nggak tahu ya? Jarang begaul sama banci kelihatannya ya. Temen gue banyak banci. Lu tau gak sih bahasa banci? Lekmas, Spartacus, Diana, Maharani. Ini bahasa homo jompo nih. Lawas banget nih. Lihat sepatu dia mahal. Lekma. Bahasa banci dulu. Bahasa banci tuh ganti-ganti mulu, update terus. Kasihan yang bikin kamus besar bahasa banci Indonesia. Revisi mulu tiap tahun. Karena gue pernah di make up untuk sebuah produk iklan. Ada make up artis bebancian, ngobrol, gak nyambung. Si makeup artisnya bilang, males deh dandanin itu, banyak Tom and Jerry-nya. Terus Banci bilang, apaan tuh mak? Lah bukannya lu banci, aku gak ngerti tapi. Lah gimana sih kalau banci-banci gak saling ngerti? Males dandanin artis itu banyak Tom and Jerry-nya. Apa yuk? Bisa nebak gak? Jerawat hampir. Ada bisa nebak? Tom and Jerry-nya. Males karena banyak Tom and Jerry-nya. Hah? Tompel betul. Ih jadi banci ya? Langsung tahu. Bener tompel. Tompel, Tom and Jerry. Bilang aja tompel. Susah banget hidup jadi banci. Harus ribet ngomongnya. Malas dandanin itu karena banyak tompelnya. Kata PA gue Bonar, di Medan juga ada bahasa banci. Yaitu bajaringan. Tebak bajaringan, bahasa banci untuk apa? Gue bantu pakai kalimat. Yuk kita beli bajaringan. Hah? Baju betul. Baj, cuman bener nih, bajnya doang. Bajaringan, baj. Ya bilang aja baju. Susah banget sih cuman 2 suku kata baju. Kenapa harus bajaringan? Kenapa? Untung ngomongnya sama banci. Kalau sama kulit ke toko material dia langsung. Ada lagi banci ngomong gini. Yuk kita makan sekarang, ada Jackie Chan. Nah. Apa? Ayo, yuk kita makan sekarang, ada Jackie Chan. Tebak Jackie Chan itu apa? Situ banyak temen banci ya. Ganteng-ganteng. Pantesan Instagram lu isinya otot-otot lanjang dada. Jengkol. Jackie Chan. Jauh banget ya. Cuman di J-nya doang. Yuk kita makan sekarang, nanti Jackie Chan-nya habis. Jengkol. Abis itu ini gue dapet ceritanya dari Abdur. Abdur nanya, Abdur makan sama para banci-banci makeup ini. Terus dia nanya, ini epic nih. Cowok yang lu suka, itu cowok yang gimana ke banci ini? Aku sukanya yang soneta group bang. Ayo. Aku sukanya yang soneta group. Pas ditanya, cowok lu seleranya yang kayak gimana? Ayo, tebak, teriakan. Brewok, hampir.
Apa? Korea. Soneta Group. Oh, kelihatan banget kayaknya lo hidup di Menara Gading, kayaknya lo nggak tahu Soneta Group itu apa. Ayo, aku sukanya yang Soneta Group. Apa yang dimaksud Banci ini? Soleh. Hampir. Tapi bukan itu. Kribo, hampir. Anjing semangat banget. Kribo. Brewok. Itu oma iramanya, bro. Kita lagi ngomongin Soneta Group. Kamu suka cowok kayak apa? Aku suka yang Soneta Group, Bang. Soneta Group dalam bahasa Banci artinya sunat. Apaan kata gue? Kenapa Soneta Group? Oma Irama nangis kalau tahu, guys. Bagus-bagus bandnya namanya Soneta Group, sama Banci disebut sunat. Aku sukanya yang sunat. Lucu banget ya. Cuman 5, lu tau gak sih nasi kotak tuh soal kayak yang dibagi-bagi gitu, kayak plastik-plastik gitu. Ikan bihun, nasi, sama tempe orek cuman 1, 2, 3, 4, 5. Cuman 5 gini doang deh. Sini, itu trompet kamu. Saya. Trompet punya siapa? Punya saya. Bisa main trompet gak? Belum pernah saya tiup. Ih, orang lo tidur mulu di kelas. Ih, gue tidur kan karena gue hafal. Siapa penemu bunuh Amerika Serikat? Ih, orang Michael Jackson. Nah, kan salah juga dia. Kemampuan logikanya buruk dan gak mampu berbahasa dengan baik. Gue menyebutnya dengan netizen. Dan membentuk identitas saya. Saya sekarang targetnya jadi kepala daerah. Cita-cita utama saya menjadi Presiden Republik Indonesia. Karena Bang Panji. Gue anjing goblok nih orangnya. Ya jadi kita akan ngomongin banyak hal lah hari ini. Apa yang terjadi di Indonesia tahun ini, apa yang akan terjadi tahun depan, kita bahas. Salah satu yang akan terjadi tahun depan adalah, jadi mulai tahun depan, ini setahu gue ya, nggak tahu nih apakah benar dijalanin atau enggak. Bungkus rokok, 40%-nya ada foto dampak orang merokok. Itu di luar negeri udah ada tuh. Kalau misalnya orang mau beli foto, mau beli apa namanya, rokok, situ ada gambar, dan ini ngeri-ngeri banget gitu. Cukup efektif gue rasa, karena orang mau beli rokok, pasnya mau beli rokok. Beli itu nggak jadi besok aja. Efektif tuh. Jadi 40% dampak orang merokok. Jadi ada foto yang kayak gusi rusak, kayak paru-paru hancur, ada foto kanker, ada dompet tipis, ada di situ ntar. Ini menurut gue efektif. Kenapa? Karena orang Indonesia tuh visual banget. Lu mau nakut-nakutin, pakai visualisasi. Kalau perlu iklan TV-nya juga 40%-nya dampak orang ngerokok aja enak. Ya, misalnya ada koboi. Welcome to Marlboro Country. Abis itu koboinya dipocong mati. Ya. Lagian Pak, itu atau enggak ini? Merokok dapat menyebabkan kanker, sedangkan itu kan tulisan tuh, ganti aja sama gambar. Merokok dapat menyebabkan kanker, ada adegan orang kanker. Serangan jantung, ada adegan serangan jantung. Hipotensi ada orang, woi bangun woi. Woi. Irasaimase. Sorry nih, panasnya lama nih. Lagian panjang juga sih ya. Merokok dapat menyebabkan, panjang, bikin aja yang singkat tapi benar. Merokok, bikin, mati, udah. Kelar atau enggak kan faktanya kan 1.000 orang meninggal di Indonesia setiap hari karena rokok. Yaudah gitu aja. 1.000 orang meninggal setiap hari karena rokok. Nomor urut berapa Anda hari ini? Bagus. Habis itu di sampingnya ada tulisan 61. Jadi orang ini gue dapat nomor 61 nih gue. Udah berapa orang meninggal hari ini? Gue gak tahu tapi isep aja deh paling juga. Rokok itu adalah saking berbahayanya adalah satu-satunya produk yang di iklannya nggak ada barangnya. Perhatiin nggak? Pernah nggak ngeliat iklan rokok ada rokoknya? Nggak pernah. Tahu kenapa? Jawabannya adalah karena merokok itu berbahaya. Kalau berbahaya dilarang, jangan dijual. Ini masih ada. Padahal semua jualan baju, ada orang pakai baju. Jualan sosis, orang makan sosis. Jualan pembalut, orang pakai enggak juga sih. Nah, karena aneh. Silakan.
Kasih. Enggak. Di depan ada anak perempuan. Nanti ya, Dek. Kalau misalkan tiba-tiba ada pendarahan, jangan panik, Dek. Panggil Bapak, Bapak ngerti banget ya gitu-gitu. Nih ya, yang paling membingungkan untuk gue adalah kenapa ada acara olahraga disponsorin rokok tuh bagi gue membingungkan. Ya karena gak ada kaitannya gitu. Olahraga bikin sehat, rokok bikin sakit. Itu kayak lu disuruh sekolah biar pintar, di sekolah nonton sinetron, bego pulang-pulang. Bego, gak gitu. Bego emang sinetron. Gak, ini gue kasih tau, gue kasih tau. Gue kasih tau. Jangan bikin gue ketawa. Gue kasih tau. Jadi, kalau misalkan bahwa duitnya banyak, betul. Artis-artis gila lo bisa sehari pulang buat 30 juta sehari. Lo hitung aja kali 20, kali 30, sakit. Cuma saya pembodohan. Habis lah isinya sinetron, lu ganti lu zap tiap sinetron. Isinya sama. Ditampar, nangis, sholat. Udah. Kalau lu nge-flick lagi ditampar, berarti habis itu sholat. Nangis dulu. Kalau di flick lagi nangis, habis itu sholat. Kalau lagi sholat, ntar juga bersambung minggu depan. Coba dilihat tuh, pelepak, ngajar kamu. Ya Allah. Sama anak kurang ajar, pelepak. Dari Dude Herlino sampai Baim yang kecil itu loh. Tolong Baim ya Allah itu. Ini anak ini ngomong L aja belum bisa. Ya Allah katanya. Ngomong L nggak bisa. Allah. Di atas Allah juga bingung nih anak manggil siapa sih? Ini dia manggil Allah. Oh, siapa sih Allah? Coba tanya di nama-namanya kayaknya penghuni neraka deh. Allah, coba cari. Tung 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 tung. Perhatian. Tuhan nih. Ada yang nyari Allah nih di bawah nih. Allah. Itu ya. Kenapa rokok bisa jualan di sini? Perusahaan-perusahaan rokok banyak dari Amerika, dari Inggris. Di sana udah nggak bisa jualan mereka. Peraturan ketat. Daripada barang nggak bener, dijual aja ke negara blow on yang masih mau nerima. Sayangnya kita. Dan ada indikasi bahwa ada korporat-korporat yang bayar supaya mereka tetap bisa jualan. Pada tahun ini, Ibu Ripka Ciptaning, ini adalah Ketua Komisi 10 dari PDIP, itu dihukum karena dianggap bertanggung jawab terhadap pasal yang menghilang dari undang-undang rokok. Pasalnya menyatakan bahwa merokok itu bikin ketagihan. Secara misterius, hilang. Gak ada yang mau tanggung jawab, akhirnya ibu itu dihukum. Yang melaporkan adalah sebuah koalisi anti korupsi ayat rokok atau KAKAR. Untung depannya koalisi ya. Soalnya kalau jaringan disingkatnya gak enak. Anak perempuan ini Jakar katanya. Iya Jakar. Tahu kan? Akan tahu. Siapa yang mengadukan saya? Jakar, Bu. Gimana? Jakarnya siapa yang ngadu? Gimana?